Kalian pernah ngerasa diselamatkan Tuhan nggak? Sebelum saya tersesat di Merapi itu, saya udah baca buku-buku filsafat. Saya baca Khalil Gibran, saya baca buku-buku tasawuf SMP itu. Artinya saat itu kepala saya tuh butuh aja asupan-asupan ilmu-ilmu seperti itu. Saya beli buku, saya baca, dan yang paling berkesan itu buku-buku dari Khalil Gibran. Saya ingat pertama kali saya baca karya Gibran itu yang berjudul Sang Nabi. Pas saya selami lembar per lembar buku itu, saya melihat seperti Gibran itu memerankan diri dia sendiri dalam banyak peran. Dari semua fase-fase itu ada dialog-dialog spiritual yang terjadi. Efeknya adalah saya pada saat itu sama sekali tidak pernah percaya akan hal-hal mistik. Paling logik gitu. Gak percaya saya. Mau ada apa kayak hantu segala macam tuh nggak peduli, nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Kalau ada liburan sekolah di Padang, orang tua kan waktu itu masih di Pangkalan Berandan. Jadi setiap pulang ke Pangkalan Berandan untuk cari tempat buat bisa beli rokok itu jalan tercepatnya emang lewatin kuburan. Ya udah saya liatin aja kuburan. Sepertinya Tuhan mau menyelamatkan saya dari pemikiran seperti itu. Saking logiknya saya camping berdua sama Uncu aja di malam Jumat lagi. Kita jalani aja. Ya itulah yang kadang-kadang membuat saya selalu rindu kota Padang itu, karena akses menuju hutan, menuju sungai itu dekat. Setelah saya tersesat, sepertinya Tuhan mau kasih tahu bahwa di semesta yang aku jadikan ini bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan saja makhlukku. Aku punya makhluk-makhluk lain yang aku ciptakan. Maka entah karena ada berbenturan dimensi, akhirnya Tuhan kasih saya bisa lihat itu makhluk. Nah, bayangkan dari saya yang super logik, tidak percaya dengan hantu, tidak percaya dengan demit, tidak. Di hari itu Tuhan perlihatkan, nyata di depan mata terlihat. Tuhan menyelamatkan saya bahwa sebenarnya agar jangan terlalu pede dan yakin dengan logika yang dibangun di dalam kepalamu, karena sejatinya kau bisa berpikir, kau bisa membaca, kau bisa menganalisa, sampai kau bisa berlogika itu adalah karena Tuhan izinkan kita bisa untuk berlogika. Kalau Tuhan tak izinkan, kita tak akan bisa berlogika. Pelajaran penting ketika tersesat di gunung adalah kita betul-betul mengakui keterbatasan kita dan mengagungkan ketidakterbatasan Tuhan. Keterbatasan kita adalah bahwa ketika kita dikurung oleh gunung yang merupakan ciptaan Tuhan, kita kebingungan mencari jalan keluar. Yang ada hanya permohonan, permintaan, dan segala penyesalan, berharap Tuhan akan tunjukkan jalan untuk bisa tetap bertahan. Di mana ketidakterbatasan Tuhan? Ketidakterbatasan Tuhan terjadi pada saat kita mampu bertahan sampai hari ke-7. Setelah kita bertarung dengan logika, bertarung dengan kerangka pikir, bertarung dengan kerangka-kerangka rencana, atau tiba-tiba ketika rencana itu tidak terjadi, itu bukan karena kita yang bodoh, dan kalau itu pun terjadi bukan karena kita yang pintar, tapi karena Allah izinkan. Karena itu Tuhan izinkan kita jadi, makanya dia jadi. Kalau Tuhan tak izinkan,
tak akan pernah terjadi. Kita sudah lihat kan berapa banyak ahli ekonomi yang otaknya luar biasa, jenius, pintar, tapi hidupnya luar biasa miskin. Tapi ada orang yang tolol, dongo, nggak punya logika, tapi kayaknya Masya Allah. Ambil iktibar, ambil pelajaran dari situ. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang izinkan. Salam lestari dan sehat-sehat selalu. Salam.